Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Yang pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu eh, bab transformasi Laplace. Ya, bab transformasi Laplace. Ini salah satu bab yang menarik karena eh, salah satu metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa itu adalah dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Ya. Jadi kita tidak perlu banyak memandang eh, tidak perlu banyak memandang jenis-jenis persamaan diferensial biasa. Secara umum transformasi Laplace ini bisa digunakan untuk berbagai jenis persamaan diferensial untuk kemudian diselesaikan. Nah, eh, kita berangkat dari definisi dan sifat-sifatnya dulu, ya. Apa itu transformasi Laplace, gitu ya. Nah, berikut definisi dari transformasi Laplace. Jadi suatu transformasi Laplace dari suatu fungsi, gitu ya. Jadi fungsi ini kita transformasikan, ya, seperti yang biasa, ya, seperti sains kita, ya, yang namanya transformasi itu adalah mengubah, gitu. Jadi ketika kita punya fungsi, kita bisa lakukan dia transformasi Laplace, pada dia transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini, ya, disimbolkan dengan L cantik Ft, yaitu transformasi Laplace dari fungsi Ft, gitu. Atau disimbolkan dengan Fs. Kenapa disimbolkan dengan Fs? Karena hasil transformasi Laplace ini, gitu ya, hasil transformasi Laplace ini nanti akan berubah menjadi suatu fungsi baru dengan variabel s, ya, dengan variabel s. Jadi ft akan berubah menjadi f besar s dengan transformasi Laplace, ya, dengan transformasi Laplace. Nah, dengan transformasi Laplace L cantik ini. Nah, bagaimana kita mengubah ft suatu fungsi ke hasil transformasi Laplace-nya, yaitu dengan aturan ini, teman-teman. Jadi L ft atau fs ini sama dengan integral e pangkat min st dikalikan ft dt diintegral dari 0 sampai tak hingga, ya, diintegralkan 0 dari sampai tak hingga. Jadi karena di sini sampai tak hingga, maka kita nanti akan perlu mengingat kembali tentang bagaimana mengintegralkan suatu fungsi dengan batasan sampai tak hingga, atau kita sebut sebagai improper integral. Nanti kita lihat. Sekali lagi, definisi fungsi atau fungsi ft itu diubah menjadi fungsi baru dalam fs dengan cara mengintegralkan e pangkat min st kali ft dt dari 0 sampai tak hingga. Ini definisinya. Nah, kita berangkat dari fungsi ft sama dengan 1. Ini fungsi konstan, ya. Ini fungsi konstan. Coba fungsi konstan, ya. Dari ft sama dengan 1, di mana t-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita coba transformasikan, kita akan dapat fungsi apa? Nah, dari L ft, ya, atau ini nanti akan sama dengan f besar s, yaitu diperoleh dari integral, ya, diperoleh dari integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st, ya, dikalikan ft dt, dikalikan ft dt. Nah, karena ft-nya di sini sama dengan 1, maka kita substitusi 0 sampai tak hingga e pangkat min st, ft-nya sama dengan 1, jadi langsung dikalikan 1 dt. Nah, kita mengintegralkan ini terhadap t, tapi karena di sini improper integral pada tak hingga, maka kita ubah dulu pakai limit, ya, limit a menuju tak hingga, di mana ini integralnya 0 sampai a e pangkat min st dt. Nah, kita integral dengan cara biasa, limit a menuju tak hingga e pangkat min st. Ketika kita integral akan jadi negatif seper s, ya, e pangkat min
ST, ya. Negatif 1/S, E pangkat min ST, batasannya dari 0 sampai A. Saya lanjutkan. Jadi, kita bisa menghitung ini limit A menuju tak hingga. Kita substitusi batasannya. Jadi, di sini min 1/S, E pangkat min S A, gitu ya, dikurangi min 1/S E pangkat min S kali 0. S kali 0. Ya, baik. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Sama dengan, perhatikan bahwa E pangkat min S A, di mana A-nya menuju tak hingga, itu kan bisa ditulis, ini saya tulis dulu, limit A menuju tak hingga, ini bisa ditulis sebagai min 1/S dikalikan 1/E pangkat SA, ya, karena pangkatnya negatif, kemudian dikurangi min 1/S E pangkat 0, dia akan sama dengan 1. Jadi saya tulis E sama kali 1. Ya. Nah, kita limitkan. Perhatikan bahwa 1/E pangkat SA, di mana A-nya menuju tak hingga dan S-nya positif, ya, maka nilai 1/E pangkat SA ini akan menuju 0. Ya. Ini akan menuju 0. Karena A-nya menuju tak hingga, artinya menuju tak hingga, maka ini akan menuju 0. Ya, akan menuju 0. Sehingga hasilnya adalah, teman-teman sekalian, ketika dilimitkan adalah 0 dikurangi min 1/S atau sama dengan 1/S. Ini adalah fungsi baru Fs, ya, yaitu sama dengan 1/S. Hasil transformasi dari Ft sama dengan 1. Hasil transformasi dari Ft sama dengan 1. Oke. Bentar, saya tulis. Jadi saya katakan begini, Ft sama dengan 1. Ini setelah ditransformasi pakai Laplace, dia akan jadi Fs sama dengan 1/S. Fs sama dengan 1/S. Ini hasil transformasi Laplace-nya. Ya, Fs sama dengan 1/S. Nah, begitu. Ini untuk fungsi konstan, gitu ya. Kita nanti akan coba fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini ya hasilnya sama kayak yang tadi, 1/S. Ya, hasilnya 1/S. Fs-nya sama dengan 1/S. Nah, ini silakan dicoba bagaimana kalau Ft-nya sama dengan negatif 1. Silakan dicoba. Bagaimana kalau Ft-nya sama dengan 2 dan bagaimana kalau Ft-nya sama dengan A, di mana A adalah suatu konstanta. Silakan di-pause, kemudian dicoba tentukan apa hasil transformasi Laplace-nya dari Ft ini. Fs-nya sama dengan apa. Gitu. Silakan di-pause dan dikerjakan. Oke, baik. Kita lanjutkan ke jenis fungsi yang kedua. Kita coba lihat jenis fungsi yang kedua, di mana di sini saya punya fungsi Ft sama dengan E pangkat T. Ini fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Ya, fungsi eksponensial, di mana T lebih besar sama dengan 0. Oke, kita coba bagaimana nanti hasil transformasi Laplace-nya dari fungsi ini. Kita kerjakan, jadi L cantik E pangkat T, ya, itu akan sama dengan, atau Fs itu akan sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min St dikalikan E pangkat T, ya, karena Ft-nya itu adalah E pangkat T, jadi dikalikan E pangkat T dt, ya. Nah, ini kita ubah ke limit A menuju 0, integralnya 0 sampai A, E pangkat min St dikalikan E pangkat T akan sama dengan E pangkat T-nya kita substitusi jadi 1 min S dikalikan T, gitu ya. Jadi ini min ST ditambah T, itu sama dengan 1 min S dikalikan T, dt. Nah, kita bisa integral ini dengan cara biasa, limit A menuju 0, integral E pangkat 1 min ST itu sama dengan 1 min S dikalikan E pangkat 1 min ST. Ya. Batasannya dari 0 sampai A. Oke,
Kita substitusi batasan-batasannya, limit A menuju 0, dari mana ini? Seper 1 min S dikalikan E pangkat 1 min S kali A. Ya, E 1 min S kali A. Kemudian dikurangi, ya, dikurangi seper 1 min S E pangkat, ya, E pangkat 1 min S dikalikan 0. Oke. Nah, perhatikan ini teman-teman. 1 min S, ini saya tulis ya. 1 min S untuk S lebih besar sama dengan 1, ya. Untuk S lebih besar sama dengan 1. Oh, maaf, salah tulis. Salah tulis. Untuk S lebih besar dari 1, ya. Untuk S lebih besar dari 1, maka nilai, ya, maka nilai ini, nilai ini, maka maka 1 min S itu pasti kurang dari 0 atau negatif. Apa artinya negatif, ya? E pangkat negatif yang besar, ya. Ini kan nanti ini kan nanti 1 min S pangkat dikalikan A, di mana A-nya menuju tak hingga. Oh, maaf, ini A-nya menuju tak hingga. Ini menuju tak hingga, A-nya menuju tak hingga. Ya. Di mana A-nya menuju tak hingga, ya. Kalau ininya A-nya negatif menuju negatif tak hingga, maka nilai E pangkat 1 min SA ini akan sama dengan, akan menuju 0 juga. Ya, dengan catatan S-nya lebih besar dari 1. Dia akan menuju 0. Sehingga hasilnya adalah, oh, lagi, 0, ya, dikurangi 0 dikurangi 1 per 1 min S. Di sini E pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau dia sama dengan seper S min 1. Seper S min 1. Ini hasilnya. Jadi, tadi kita punya fungsi Ft sama dengan E pangkat T, ya. Setelah ditransformasi Laplace, dia akan menjadi Fs, fungsinya adalah seper S min 1. Ini hasilnya. Seper S min 1. Dengan catatan di sini S-nya lebih besar daripada 1. S-nya lebih besar daripada 1. Dengan syarat ini. Oke, kita cek. Nah, S-nya lebih besar dari 1. Oh, ini maaf. Ini S-nya harus lebih besar daripada 1, ya. Besar daripada 1. Besar daripada 1. Ini salah ketik. Nah, ini hasilnya seper 1 min S. S-nya lebih besar daripada. Oke. Oh, ini ada yang salah, ya. Ada yang salah di sini. Maaf. Jadi ini mestinya seper S min 1. Saya ubah dulu. Saya ubah dulu. Seper S min 1. Hasilnya seper S min 1. N-nya lebih dari 1. Oke. Nah, seper S min 1 untuk S-nya lebih dari 1. Ya, ada yang salah. Nah, bagaimana jika kalian tugasnya teman-teman, bagaimana jika Ft-nya E pangkat negatif T? Ya, kalau tadi ini Ft-nya E pangkat T, bagaimana kalau Ft-nya E pangkat min T? Bagaimana kalau Ft-nya E pangkat 2T? Dan bagaimana kalau Ft-nya E pangkat AT, di mana A suatu konstanta? Silakan dicari hasil transformasi linearnya masing-masing.
Silakan di pause dan dicoba dikerjakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita coba bentuk yang ketiga. Kita coba bentuk fungsi yang ketiga, di mana di sini saya punya fungsi ft sama dengan t. Ini fungsi polinom. Nah, fungsi polinom di mana ini t ya. Biasanya nanti mungkin akan t pangkat berapa gitu. Ini fungsi polinom. Bagaimana nanti hasil transformasi Laplace-nya. Oke, kita kerjakan seperti biasa. Jadi hasil transformasi Laplace dari ft, jadi ini karena ft-nya sama dengan t, jadi lt sama dengan fs, ya, sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan t dt. Atau kita ubah ke limit a menuju tak hingga integral dari 0 sampai a t dikalikan e pangkat min st dt. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mengintegralkan ini pakai kita nggak bisa langsung integral ya, kita harus pakai apa namanya, pakai parsial, integral parsial. Jadi kalau misalkan u-nya sama dengan, saya tulis di mana ini? Kalau misal saya tulis di sini aja. Iris. Ya, misalkan U-nya sama dengan T, kemudian dV-nya sama dengan E pangkat min ST dt, maka DU sama dengan DT, dan V sama dengan min 1/S E pangkat min ST min ST. Jadi sama dengan UV min integral V DU. Nah, UV min integral V DU. Ya, kita tulis, kita lanjutkan. Berarti ini di sini sama dengan limitnya masih jalan, limit A menuju tak hingga, kurung besar, U kali V, U-nya T, kali V-nya min 1/S. Jadi min 1/S kali T, E pangkat min ST, ya, dikurangi integral V DU. Min 1/S, jadi sini 1/S saja. 1/S, E pangkat min ST, DU-nya sama dengan DT. Oke, batasannya dari 0 sampai A. Oke, yang ini bisa kita integral. Jadi limit A menuju tak hingga. Jadi min T per S, ya, T per S, E pangkat min ST ditambah 1/S. Nah, ini E pangkat, berarti ini jadi min 1/S kuadrat ya. Jadi min 1/S kuadrat. Ini kan 1/S, kemudian integral dari min E pangkat min ST jadi min 1/S, jadi di min 1/S kuadrat, E pangkat min ST dt. dt-nya udah, batasannya dari 0 sampai A. Ini bisa kita sederhanakan tidak ya? E pangkat min ST-nya kita keluarkan. Ya, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan di sini, dia sama dengan limit A menuju tak hingga, ya, A menuju tak hingga, kemudian di sini kita langsung substitusi, min A per S, ya, E pangkat min SA, E pangkat min SA dikurangi 1/S kuadrat E pangkat min SA dikurangi, ya, dikurangi, ini A-nya dimasukkan, sekarang yang 0. Sekarang yang 0 yaitu min 0 per S E pangkat min S kali 0 dikurangi 1/S kuadrat E pangkat min S kali 0. Oke, teman-teman sekalian.
Nah, di sini kita punya ini teman-teman, jadi min SA. Jadi kalau S-nya positif ya, sekali lagi kalau S-nya positif maka E pangkat min SA itu E pangkat negatif tak hingga, di mana A-nya menuju tak hingga. Artinya nilai ini akan menuju 0. Termasuk nilai yang kanan ini juga akan menuju 0. Ya. E pangkat S min SA dua-duanya ini nanti akan menuju 0. Kalau dilimitkan, dua-duanya ini akan menuju 0. Sehingga sisanya adalah kita punya 0 dikurangi, di sini min 0 kali ini jadi 0, dikurangi lagi 1 per S kuadrat E pangkat 0, 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per S kuadrat. Nah, ini hasilnya. FT jadi 1 per S kuadrat. FT jadi 1 per S kuadrat. Artinya, kalau saya punya fungsi FT sama dengan T, saya transformasi Laplace, dia akan jadi Fs sama dengan 1 per S kuadrat. Untuk S-nya lebih besar dari 0. Begini hasil transformasi Laplace-nya. Nah, kita lihat ya, sama ya, 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat, S-nya lebih besar dari 0. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Bagaimana jika Ft-nya sama dengan T kuadrat? Nanti dapatnya apa? Nanti bagaimana jika Ft-nya sama dengan T pangkat N? Dapatnya apa? Yang ini tidak perlu dikerjakan karena mungkin agak lama, tapi bisa latihan saja untuk yang bisa dikerjakan ulang. Nanti Fs-nya seperti apa ya? Fs-nya seperti apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau mau mengerjakan, silakan di pause. Ya. Nah, begitu teman-teman sekalian untuk transformasi Laplace. Nah, kita tadi sudah belajar tiga jenis fungsi utama yang biasa kita kerjakan ya. Tiga jenis fungsi utama. Misalkan dia konstanta ya. Jadi konstanta tadi seperti apa? Konstanta kalau F T sama dengan A sama dengan apa? Kemudian kalau dia berupa eksponensial ya, nanti F T sama dengan E pangkat AT itu jadinya apa? Kemudian ada yang polinom kalau FT T pangkat N itu jadinya apa? Ya, T pangkat N kan. Jadinya apa? Sebenarnya kurang satu, trigonometri kita belum coba ya. Trigonometri. Bagaimana nanti ketika FT sama dengan sin atau cos? Sin T atau cos T ya. Sin T atau cos T atau sin AT. Bagaimana kalau fungsinya berbentuk sin A kali T? Sin T gitu ya. Sin T gitu aja. Sin T atau cos T. Sin T, cos T. Ini belum kita coba ya. Nah, secara ringkas teman-teman sekalian, secara ringkas kita bisa ringkas seperti ini di sini. Kalau ini Laplace transform of some basic function. Jadi kita punya fungsi-fungsi dasar gitu ya. Kalau fungsinya konstanta 1, maka dia jadi 1 per S. Kita sudah coba tadi. Ya, kemudian kalau E pangkat AT, nanti teman-teman akan mendapatkan 1 per S min A. Untuk S lebih besar dari A. Kemudian kalau T pangkat N, nanti hasilnya berupa N faktorial per S pangkat N plus 1. Kalau sin AT nanti akan jadi A per S kuadrat plus A kuadrat. S-nya lebih besar dari 0. Cos AT juga dapat ini. Langsung kita simpan saja. Nah, khusus teman-teman sekalian, ini yang agak khusus. Jadi ini perkalian dua fungsi. Jadi polinom dengan eksponensial. Kalau T pangkat N, E pangkat AT, itu akan hasilnya nanti transformasi Laplace-nya jadi ini. N faktorial per S min A pangkat N plus 1. Kalau T pangkat N, E pangkat AT. Ya. Kemudian kalau E pangkat AT dikalikan sin BT, nanti akan jadi B per S min A kuadrat plus B kuadrat. Kalau E pangkat AT cos BT jadi S min A per S min A kuadrat plus B kuadrat. Ini kita simpan, ini kita simpan ya, disimpan untuk mengerjakan
mencari solusi persamaan diferensial, untuk mencari persamaan diferensial. Nah, ini hasil-hasil fungsi yang bisa kita coba. Nah, yang terakhir, jadi ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya ya. Jadi Laplace transform is a linear operator. Apa itu operator linear? Jadi kalau misalkan kita punya beberapa fungsi, jumlahan dari beberapa fungsi dengan jenis berbeda, maka hasil transformasi Laplace-nya akan merupakan gitu ya, jumlahan dari hasil transformasi Laplace fungsi-fungsi tersebut. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ini saya hapus dulu biar saya hapus saja. Kita coba kerjakan. Oh, sebentar. Nah, enggak apa-apa lah. Kalau misalkan kita punya fungsi 2t dikurangi 3e min t, ya, ini kan dua jenis fungsi yang berbeda, ya. Di sini polinom, di sini eksponensial. Nah, hasil transformasi Laplace ini ketika kita lakukan transformasi, maka dia akan sama dengan, di sini ada 2t, sama dengan 2 kali transformasi Laplace t dikurangi 3 kali transformasi Laplace e pangkat t. Nah, tadi kita sudah punya simpenan, ya, simpenan. Oh, maaf, ini mestinya 2. Ini mestinya 2. Ini kan ada 2 ya, jadi di sini 2. Nah, saya ubah dulu. Di sini mestinya 2. Oke. Ya, jadi kita sudah punya E pangkat T, transformasi Laplace E pangkat T tadi adalah 1/s kuadrat. E pangkat T, ya. Oh, sorry. T pangkat 1. Ya. Mana? T pangkat 1. T pangkat 1 itu sama dengan ini T pangkat N, N-nya diganti 1. Berarti 1 faktorial per N plus 1. Berarti S 1 plus 1. Ya, 1 plus 1. Ya, jadi 1/s kuadrat, kemudian E pangkat T, transformasi Laplace-nya adalah 1/1 min S. Tinggal kita kalikan, gimana ini? Jadi ya kita kalikan biasa ya, jadi 2/s kuadrat dikurangi 3/1 min S. Ya, kita kalikan seperti biasa, jadi 2 min 2S dikurangi 3S kuadrat. Ini mestinya 2, sorry. Ini mestinya 2 yang di sini. 2 min S sama dengan S kuadrat. Ini adalah hasil transformasi Laplace dari fungsi 2T min 3E pangkat T. Nah, hasil transformasi Laplace ya ini ya disimpan dengan sifat-sifat ini nanti kita akan pakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, demikian untuk bagian ini, transformasi Laplace beserta satu sifatnya yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.